Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Oke, alhamdulillah baik. Kalian sudah semangat hari ini untuk belajar? Semangat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, silakan berdoa. Satu orang pimpin, silakan. Ketua kelas Langit Tegar. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita ini, Ibu absen dulu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Ketua kelas? Siapa nak? Jawab. Siapa? Oh, Reza Aprianto. Kenapa nak? Sakit. Oke. Jadi dia sakit ya. Nomor absen berapa? Reza? 24. Oh, 24. Oh iya, 24. Oke. Yang lainnya turun semua ya. Oke. Alhamdulillah kita dikasih kesehatan, bisa turun hari ini untuk belajar. Semoga kalian dari rumah tadi niatnya memang ingin belajar nah ya. Jadi belajar itu adalah ibadah. Gantunglah cita-cita kalian setinggi langit. Oke? Ibu mau tanya, sebelum kita masuk materi, Ibu mau tanya, kalian sudah pernah, minggu kemarin kita sudah pernah belajar tentang energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Ada yang masih ingat? Apa? Energi tak terbarukan dan energi terbarukan? Ayo, satu orang. Satu orang, ya. Minyak bumi, batu bara, energi yang tidak terbarukan. Kalau energi yang terbarukan, Abnar? Itu ada angin, air, matahari, ya. Ada angin, matahari, Air. dan air. Oke. Ada yang bisa memberikan contoh? Kalau gas bumi, energi tak terbarukan apa yang kita gunakan sehari-hari? Ada batu bara ya. Jadi Kalimantan kalian penghasil batu bara terbesar. Jadi digunakan sebagai pembangkit listrik. Oke. Sekarang kita lanjut. Ibu mau uji pengetahuan kalian sebelum masuk materi pemanasan global, yaitu pertanyaan pemantik. Apakah kalian merasakan akhir-akhir ini cuaca sangat panas? Ya. Oke. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Karena peningkatan gas rumah kaca. Silakan. Siapa tadi? Reza, silakan. Oh, peningkatan suhu bumi karena adanya efek rumah kaca, karena adanya gas CO2 yang terperangkap di bumi. Oke. Ibu mau tanya lagi, ada yang bisa ini pengertian dari pemanasan global? Satu orang? Siapa? Pemanasan global? Ayah, Devi, silakan. Global warming adalah naiknya suhu udara di bumi secara menyeluruh akibat banyaknya CO, CFC, dan gas-gas rumah kaca yang dilepas di atmosfer. Oke, jadi adanya kenaikan suhu bumi. Oke. Ibu tanya satu lagi. Apa yang bisa kalian lakukan sebagai pelajar untuk mengurangi pemanasan global?
Apa? Dengan cara apa? Abnar, dengan cara apa? Dengan cara menggunakan kendaraan umum, Bu. Dengan cara menggunakan kendaraan umum atau bersepeda ya. Oke, jadi ada contohnya. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke materi pemanasan global. Sebelum kita masuk, Ibu mau ini dulu, menyampaikan tujuan pembelajaran Ibu. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, oke? Jadi di sini ada tujuan pembelajaran kita, ada 8 ya. Semoga setelah kita belajar pemanasan global, kita dapat mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang satu, peserta didik dapat mendefinisikan pemanasan global. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi bukti pemanasan global. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor terjadinya pemanasan global. Yang keempat, peserta didik dapat mengidentifikasi peningkatan kadar CO2 di atmosfer. Yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan peristiwa efek rumah kaca. Yang keenam, peserta didik dapat menganalisis pengaruh gas-gas rumah kaca terhadap pemanasan global. Yang ketujuh, peserta didik dapat menganalisis dampak-dampak pemanasan global dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, peserta didik dapat menciptakan solusi untuk mengatasi perubahan suhu lingkungan akibat pemanasan global. Yang kita harapkan untuk belajar pemanasan global hari ini yaitu ini nak ya, semoga kalian memahaminya. Oke, sekarang Ibu lanjut ke karena Ibu metode pembelajarannya adalah PBL, jadi Ibu nanti ngasih video, kalian mengidentifikasi masalah apa yang ada di dalam video. Oke? Silakan disaksikan videonya nak ya. Saat membuka sosmed, kamu pasti pernah menemukan video seperti ini. Jawabannya, semua video yang kita lihat barusan disebabkan oleh suatu peristiwa yang pasti sudah sering kita dengar. Yang perubahan iklim. Menurut PBB, perubahan iklim adalah perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Kita mungkin sering abai dan sudah selesai dengan topik pemanasan global karena tidak menimbulkan permasalahan yang berarti bagi kehidupan pribadi kita sehari. Coba kita ingat kembali hujan ekstrim dan banjir waktu terjadi berapa lebih. Dampak daripada perubahan iklim global dan seringnya munculnya fenomena Ibu Wijaya Wijaya BNPB melakukan studi tahun 2000 sekitar 2025-2026 diprediksi sudah indah. Sekarang mari kita lihat dampak yang sudah terjadi di dunia. Pada tahun 2016-2017 terjadi perubahan masal akibat kenaikan suhu air laut. Dan setelah itu besaran berperiode telah mati dalam 2 dekade terakhir. Nah, gimana? Ini semua terdengar seperti filmnya, tapi sayangnya bukan, karena kita semuanya tahu. Maka dari itu, mari kita mulai dengan kita satu-satunya yang setelah ini. Langkah awal yang bisa kita lakukan adalah dengan mencari tahu di banyak terkait informasi tentang perubahan iklim. Ayo, peduli perubahan iklim. Oke, kalian sudah mengamati video apa yang bisa kalian identifikasi dari video tersebut. Ayo nak, siapa yang bisa? Siapa yang ini punya identifikasi? Reja?
Ya, identifikasinya apa, Reja? Perubahan iklim itu menyebabkan terjadinya banyak bencana alam dan berpengaruh juga pada kehidupan manusia. Jadi adanya perubahan iklim akibat pemanasan global. Jadi pemanasan global, pengertian pemanasan global ya Nak ya. Yang kedua, apalagi? Perubahan iklim atau apa? Disebabkan apa perubahan iklimnya? Efek rumah kaca. Apa sih efek rumah kaca? Yang ketiga apa? Ada penjelasan apa dari videonya? Made? Dampak dari pemanasan global. Ada lagi masalahnya? Abnar? Terjadinya bencana, banyak bencana alam diakibatkan dari dampak pemanasan global efek. Oke, sudah ada ya. Yang lain, langit tegar. Dari videonya masalah apa lagi? Terjadinya itu adalah dampak juga kan? Nanti kalian cari solusinya. Ada lagi yang keempat? Devi apa? Dari videonya? Atau dari ada? Penipisan lapisan ozon diakibatkan oleh gas rumah kaca. Oke, jadi kita ada identifikasi masalahnya, kalian pengertian pemanasan global, efek rumah kaca, dampak pemanasan global, dan gas rumah kaca. Sebelum menyelesaikan permasalahan kita, silakan membuat kelompok kalian sesuai dengan kelompok yang sudah disepakati ya. Oke, silakan. Oke, sudah. Harusnya di sini loh. Sudah siap kelompoknya ya? Oke. Ibu bagikan ini LKPD-nya. Kelompok 3, kelompok 4 ditulis. Kelompok 5, kelompok 6 silakan Nak. Ibu akan jelaskan cara menyelesaikan LKPD-nya. Di situ ada tujuannya. Tujuan kalian yaitu gagasan solusi mengatasi kenaikan suhu bumi atau suhu lingkungan diakibatkan karena pemanasan global. Di situ ada bahannya, berarti ada gambar ya Nak ya. Ini LKPD-nya. Cara kerjanya, kalian peserta didik mendiskusikan solusi mengatasi dampak kenaikan suhu bumi. Jadi kalian diskusikan dampak dari gambar-gambar ini Nak ya. Oke, baru kalian narik kesimpulan. Dan nanti setelah itu kalian presentasikan. Ya, setiap kelompok presentasikan. Oke, ada yang ditanyakan? Gak ada? Paham? Oke, silakan bekerja. Oke, ada yang kalian tanyakan dari
LK yang baru mana tadi? Yalah, yang baru dulu. Ada masalah, Depi? Jadi apa sih solusi yang kalian berikan jika peningkatan CO2 ini apa? Ibu bisa berikan contoh satu, misalnya mengurangi penggunaan listrik. Karena listrik di Kalimantan karena mengurangi ini, ya. Kalau kalian ini itu salah satu contoh, tapi masih ada contoh yang lain, solusi yang lain yang kalian inginkan. Oke? Ada yang ditanyakan? Dari LK? Oh, iya. Kenapa, Nak? Kalian nyampaikan dulu LKPD-nya, solusinya. Nggak ada? Paham ya? Oke, siap. Buat presentasi. Waktunya 30 menit ya, Nak. Tadi, jadi kita selesai. Kalian siap presentasi itu jam 8, 10 menit lewat. Jadi setiap kelompok nanti mempresentasikannya 5 menit, satu kelompok 5 menit, nah ya, diusahakan. Kalian ada jangan ini ya, pertanyaanmu iya, itu cuma kesimpulan kalian. Sebenarnya LKPD itu kan ini kan itu kesimpulan aja nanti di terakhir, Nak ya, supaya kalian mengerti tentang tujuan ibu tadi ya. Yang ini sebenarnya yang ini yang dikerjakan. Solusinya nih belum, silakan dikerjakan. Nanti setelah itu kalian tarik kesimpulan, Nak ya. Apa kesimpulan kalian? Jangan lupa tulis nama kelompok. Iya, Bu. Oke. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih nyaring nih Yulus. Perkenalkan kami dari kelompok 1, nama saya Isma dari Divisi 2 yang akan bertindak sebagai moderator. Kemudian ada Sita Kali dan hasil materi yang akan menyampaikan materi. Kalau dari Sari Kanur, kita ada dua kali dan juga bisa untuk menjawab pertanyaan yang akan hari ini kita akan membahas mengenai dampak dari pemanasan global atau kelompok 5 ada pertanyaan? Bisa diulang pertanyaannya? Kelompok 5 ya? Oke, terakhir kelompok 6.
Ada pertanyaan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Beri kami waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Saya persilakan kepada Ade Irma untuk membacakan materi yang pertama. Materi pertama adalah kekeringan. Solusinya adalah menciptakan embung. Yang kedua, melakukan reboisasi penghijauan. Yang ketiga, menghemat penggunaan air. Yang keempat, menggunakan pompa air berkualitas untuk reboisasi. Yang kelima, pembuatan waduk di beberapa wilayah. Dan yang keenam, melakukan sosialisasi untuk penghemat air. Yang kedua adalah peningkatan CO2. Solusinya adalah minimalisir penggunaan kendaraan pribadi, merawat kendaraan mesin secara rutin. Yang ketiga, menggunakan transportasi umum. Yang keempat, berjalan kaki atau bersepeda. Yang kelima, membuat taman di halaman rumah. Terima kasih kepada Ade Irma Suparti. Selanjutnya saya mempersilakan kepada Citra Hasanah untuk membacakan materi yang ketiga dan keempat. Yang gambar ketiga ada kebakaran hutan. Solusinya yang pertama ada gotong royong. Yang kedua tidak membuang putung rokok di hutan. Yang ketiga tidak meninggalkan bekas api unggun yang masih menyala. Dan yang keempat tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Pada gambar keempat, pencairan di kutub utara, solusinya yang pertama tidak berlebihan. Menghemat penggunaan air, menggunakan pompa air berkualitas untuk irigasi, membantu waduk pada beberapa daerah yang potensial. Ya, pada pemateri 2, saya silakan. Untuk solusi peningkatan CO2 yaitu mengurangi frekuensi menggunakan kendaraan bermotor, mengurangi penggunaan kertas, mengurangi penggunaan air minum dalam botol kemasan. Pada pemateri 3, saya persilakan. Solusi dari kebakaran hutan adalah yang pertama, hindari membakar sampah di lahan hutan, terutama saat angin kencang. Angin yang bertiup kencang akan beresiko menyebarkan kobaran api dengan cepat dan menyebabkan kebakaran. Yang kedua, tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan. Apabila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang dampak pemanasan global. Pertama ada keseringan. Solusinya membangun atau melakukan rehabilitasi terhadap jaringan irigasi. Yang kedua, peningkatan CO2. Solusinya menanam pohon. Pohon bisa menyerap dan menyimpan karbon secara alami. Yang ketiga ada kebakaran hutan. Solusinya menghindari membakar sampah di lahan atau hutan. 2. Memperbaiki tata air di sekitar. 3. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
Yang keempat, mengurangi emisi gas rumah kaca melalui tindakan seperti mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan beralih ke sumber energi terbarukan. 2. Menggunakan energi dengan bijak dan mengurangi konsumsi listrik. 3. Menggunakan transportasi umum, bersepeda atau berjalan kaki. Baik, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Jadi, Bu akan buatkan materinya, nak ya. Bu akan jelaskan pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Itu adalah pendapat Widodo dan kawan-kawan. Selanjutnya, sekian dan terima kasih penguatan dari Ibu. Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Silahkan, Resya. Oke, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah pemanasan global merupakan peristiwa meningkatnya suhu di atmosfer dan bumi baik di daratan maupun lautan secara bertahap. Adapun bukti pemanasan global seperti yang kita rasakan akhir-akhir ini bahwa suhunya meningkat dan terjadinya beberapa bencana alam di berbagai daerah. Faktor terjadinya pemanasan global sendiri ini sebenarnya banyak. Salah satunya adalah efek gas rumah kaca. Efek gas rumah kaca ini merupakan peristiwa di mana atmosfer bumi menyerap kembali sebagian dari radiasi yang dipancarkan oleh permukaan bumi, di mana ada gas-gas rumah kaca yang dia akan memantulkan radiasi ke bumi untuk menjaga bumi ini tetap hangat. Namun apabila aktivitas kita ini akan meningkatkan banyaknya gas rumah kaca, maka panas yang dipantulkan pun akan lebih banyak sehingga menyebabkan pemanasan global di bumi. Adapun dampak-dampak pemanasan global itu misalnya itu seperti permukaan air laut yang meningkat, lalu kemudian terumbu karang yang mengalami pemutihan, dan beberapa bencana alam misalnya seperti kekeringan dan mencairnya es di kutub utara. Adapun solusinya itu misalnya seperti kita harus mengurangi penggunaan barang elektronik yang mengandung klorofluorokarbon, lalu kemudian juga melakukan pengolahan terhadap limbah peternakan yang akan menghasilkan gas metana, serta mengurangi penggunaan kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengurangi gas karbon dioksida yang akan diserap oleh atmosfer bumi. Mungkin cukup sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kalian mengerjakan LK postnya di grup. Silakan dibuka grup kalian. Bu sudah bagi linknya di Google Form. Saya jawab belum ada. Sudah selesai? Silakan dikirim jawabannya. Kalau udah selesai, ada 8 pertanyaan ya. Suruh berhenti anukan motornya, nak. Tolong. Astagfirullah. Mas. Oh, jadi senang ya. Jadi kalian bisa mengetahui tentang apa sih dampak dari pemanasan global. Jadi minggu depan, oke, maaf Ibu lupa sebelum berdoa. Minggu depan kita lanjut ke pelajaran tentang pemanasan global, tapi berbasis project. Jadi kalian nanti buat poster tentang pemanasan global. Mohon maaf, tadi Ibu lupa. Oke, sebelum menutup, Ridho saya silakan berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mari kita berdoa untuk agama dan kerjaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.